Halo, selamat malam teman-teman. Bersama saya kembali dengan David. Kita ketemu di Tanya Mentor. Malam teman-teman, hari ini kita akan bicara mengenai sales and strategi yang kita pasti perlu ya. Kalau namanya kita mau buka usaha, kita itu sales and strategi itu memang adalah kunci di mana kita memainkan bisnis kita di dalam persaingan, di dalam kita juga membangun usaha bagaimana meskipun bisnisnya itu adalah masih dalam bentuk bisnis yang kecil atau bisnis itu sudah berjalan. Nah, kita perlu sekali sales and strategi yang selalu berubah, yang dinamis, yang juga harus mengikuti zaman dan situasi. Contoh seperti saat ini kan sedang situasi kita semua mengalami namanya dampak dari ekonomi pandemi, sehingga kondisi ini sangat memerlukan penyesuaian. Tapi juga ada langkah-langkah basic atau langkah-langkah yang dasar yang selalu ada dan harus kita selalu terapkan pada saat kita membangun sebuah bisnis. Nah, karena itu kita ingin mengundang mentor kita saat ini adalah narasumbernya adalah Pak John Alan, di mana dia juga sudah berpengalaman bukan hanya sebagai seorang mentor, tapi dia adalah pengusaha. Sehingga hari ini kita akan belajar mengenai apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mempunyai strategi yang bagus menghadapi ekonomi di saat ini. Malam hari ini kita menyapa juga teman-teman, yaitu halo Wilson, apa kabar? Ada Tony Budiarto, apa kabar Pak? Malam semuanya. Ya, selamat bergabung di Tanya Mentor. Nah, sambil menunggu Pak John Alan, saya ingin memberikan informasi. Sebenarnya ada fitur yang baru, di mana fitur di dalam IG Live itu, kalau di sebelah kanan komen, kotak komen ya, komen box, itu ada tanda tanya di situ. Nah, tanda tanya itu sebenarnya fungsinya apa? Fungsinya kalau kalian ingin mencantumkan pertanyaan, tapi memang perkataannya nggak bisa panjang, tapi itu bisa jadi kayak di kasih nanti muncul di tengah-tengah pada saat kita IG live, itu akan muncul pertanyaannya sehingga tidak terlewat. Nah, itu bagus banget. Jadi ada dua cara ya sekarang kalau kita mau bertanya, bisa dari comment box, kedua bisa dari simbol tanda tanya, kotak tanda tanya itu di sebelahnya comment box. Itu akan muncul. Nah, kalau sudah muncul itu pasti akan terlihat dengan jelas oleh para mentor maupun kepada saya sebagai hostnya gitu. Nah, ini kita sambil nunggu ya. Halo Chris, Pak Chris, Chris Christine ya. Halo, apa kabar ya? Thank you semua. Hari ini kita akan belajar mengenai sales and strategy untuk kita yang sedang memulai usaha atau yang sudah memulai usaha, dan kita juga harus belajar bagaimana caranya kita untuk melakukan bisnis kita tetap berjalan dengan baik meskipun kita melewati namanya ekonomi pandemi seperti ini. Oke, kita akan undang Pak John Alan di sini. Ada Pak John Alan. Sebentar sambil menunggu Pak John Alan ya. Halo, halo. Halo juga Cici Edits. Oke, selamat Halo, malam Ko John selamat Alan. malam. Selamat malam. Gimana Ko John, udah makan malam? Sudah bro. Apa kabar? Wah, baik baik baik. Ini di sana gimana kondisinya hari ini? Lagi sibuk nggak tadi siang? Lumayan sibuk dan tadi sempat ada kegiatan ini ya, donor darah. Oh, donor darah. Iya, Lokasi di hotel? enggak. Jadi kita ke PMI. Oh gitu. Iya. Jadi lemes-lemes Iya, iya. dikit tapi semangat ya dengan Waduh, teman-teman Tanya Mentor nih. Selamat datang ya teman-teman. Terima kasih Bro David sudah ngundang saya. ya Mudah-mudahan malam ini kita bisa bercerita, berbagi cerita ya dari betul. pengalaman-pengalaman saya. Betul, betul. Iya, betul.
Nah, ini bagi teman-teman nih yang mungkin baru mengenal Kojon Alan, saya manggil Koko. Kenapa? Karena Kojon Alan memang apa namanya sudah sangat dekat dengan saya ya. Kita juga Ya, tergabung di beberapa komunitas, nah di mana ya, kita malah justru belajar bersama dan akhirnya sekarang saya juga banyak bertanya sama Kojon Alan. Nah, ya. selain di acara tanya mentor ini, Kojon Alan juga biasanya kayak hari ini ya, Kojon ya, hari Ya, Rabu, hari Kamis ya. Rabu, Oh, Rabu Rabu ya, pagi. sorry. Ya, Rabu pagi jam 9 atau jam 10 itu ya, ada jam juga 10. acaranya Kojon Alam bersama Pak Priyono. Ya, Itu membicarakan mengenai juga kita cara-cara kita berbisnis lah ya Kojon Alam ya. Banyak ya. mengupas hal lah tentang bisnis. Nah, jadi apa namanya kita akan belajar sama-sama malam hari ini. Malam Bro Eriadi nih ada juga nih dari Aceh. Apa kabar? Nah, Malam Pak teman Heriadi, malam Bro Rian. malam-malam harian nih ya. Wah, Nah, seneng nih. Teman-teman pada kumpul nih, ya. teman-teman pada kumpul semua. Nah, ini saya Mudah-mudahan, juga mudah-mudahan bisa saling berbagi ya. Ini ada Cici Dut. betul. Aduh, Cici selamat Duts. malam. Ini salam kenal nih Cici Duts nih. Saya belum kenal juga nih. Ini. Nah, ini saya Bro, mau bentar kasih ya. tahu dulu. Sambil Ah, nyalain lighting coba nih ya. Bentar, Bro. oh, oke oke. Ya ya warnanya emang agak redup sih ini. Halo Patung Lesmana juga. Nah, apa namanya? Saya mau kasih tahu lagi. Ini yang baru bergabung di sini. Kita ada dua cara sekarang kalau mau bertanya. Ini saya dapat ilmunya dari Coach Michael Pranajaya. Jadi kalau di acara IG Live ini, kita bisa mengajukan pertanyaan Oh, sini dengan gangguan. cara lewat dari comment box atau di sebelah comment box itu ada simbolnya tanda tanya. Simbol tanda tanya itu kalau kita klik, kita tulis pertanyaan kita, itu akan muncul di layarnya kita, di layarnya Pak John Alat ataupun di layar saya, dan itu pasti tidak akan terlewat pertanyaannya. Cuma Ya, memang bedanya pertanyaannya nggak bisa panjang. Nah di situ ya. pertanyaannya beberapa kalimat aja. Nah jadi bisa dua cara kalau mau memang bertanya. Saat ini saya ingin semua yang bergabung di sini bertanya lebih banyak supaya kita di sini nggak cuman ngobrol-ngobrol aja tapi benar-benar kita ngupas lah ya on the spot ya kalau janalan ya, siapa tahu Iya, dari sip. tempat ini ada yang punya masalah dalam menjalankan bisnisnya atau butuh satu masukan, tolong tanya langsung di sini. Wah langsung ada pertanyaan nih kalau janalan, tes fitur tanya Pak. Oh siap Pak Bayu. Silakan. Keren kan? Langsung nongol tuh. Saya langsung lihat, langsung kelihatannya. Hebat ini. Mantap, mantap. Nah, ini Kojonalan, mungkin Ya. perkenalin dulu ya, Kojonalan. Oke, malam teman-teman semua. Malam sekali lagi, ini terima kasih dulu nih sama hostnya yang ngundang saya, Bro David. Di sini ada Iya. teman-teman, tadi ada Bro Rian, ada Bro Deki, ada Sis Lisa, ada John Sugi ya, Bro Sugi ya. Oh Wah, iya, ini ada banyak Bro. sekali nih, Dek. satu-satu ada Bro Atung, ya. Heeh. Nah, makasih teman-teman, ada Bro Bayu. Heeh. Nah, makasih ya. Jadi, saya cerita sedikit background saya, aktivitas saya adalah konsultan desain interior dan kontraktor. Saya juga bergerak di bidang perhotelan dan F&B. Nah, juga ada kos-kosan. Jadi sekarang hanya fokus di 4 itu plus 1 developer. Cuma developer kemarin baru saja terjual habis unitnya, nggak banyak sih, hampir cuma 27 unit. Nah, jadi mungkin sambil nunggu lahan berikutnya ya kalau memang ada, karena memang situasi sekarang kita nyari lahan juga nggak mudah. Gitu. Iya. Nah, jadi malam ini saya, judulnya, sorry Bro David, boleh diketik dulu lalu dipin. Oh iya, kok hilang lagi ya? Tadi padahal sudah saya ini. Oh, sudah ya? Udah tadi. Dia emang saya baru lupa. Title itu juga nongolnya cuma sebentar ya.
Title-nya berarti di sini sales. Ini terang nggak nih ini ya? Kenapa? Oh, Terang ya? ditambah ini ya. Ada Terang, lampu, terang. cuman lampunya silau juga ya. Halo, salam Pak Jason. Ada Pak Jason, Sales and Strategy. Oke. Nih, Oke. terang nggak lampunya ini ya? Nah, oke. Oke, saya kasih gini aja. Saya pin ya. Oke. Bro Stephen, Bro Jason, selamat datang. Mana nih kok nggak bisa nih. Oke. Oke, Ini lagi saya udah pin ngetes lampu. Wah, terang ya. Mantap Terang, nih. terang. Bagus, bagus. Oke. Lebih terang daripada tadi. Oke. Ini judulnya Sales dan Strategi Berbisnis nih. Dari rumah Ya, ya. Kita betul tambahin dari dari rumah. rumah. Dari Jadi rumah. malam ini teman-teman, jadi mengingat situasi sekarang kan banyak teman-teman yang terdampak dan para pengusaha pun terdampak ya. Ada yang sampai tidak beroperasi, ada yang memang masih beroperasi namun tergelincir ya, ruginya maksudnya Iya. berkurangnya sangat berdampak omsetnya. Tapi ada juga yang stabil, ada juga yang bertumbuh. Nah, tentunya kan kita akan lebih fokuskan kepada yang terkena sangat terdampak ya, juga untuk teman-teman yang mungkin kena dampak, misalkan ya kerjanya jadi tadinya full jadi tidak full, atau memang paling ekstrim kena PHK. Nah, maka dari itu, yuk mari sama-sama teman-teman, kalau saya boleh pinjam istilah Kotomi, ya kita semangat. Karena apa? Tuhan masih sayang sama kita. Karena apa? Iya, Hari ini toh kita diberi kesempatan untuk belajar bersama di acara Tanya Mentor malam ini. Ya, betul. jadi janganlah kita berkeluh kesah, berputus asa, ya. Marilah kita bangkit sama-sama. Kan teman-teman di sini juga masing-masing punya spirit yang sama, ya kan? Yaitu satu, ingin belajar hal baru, benar gak? Nah, kalau Betul. teman-teman di 001 selalu ikutin kan yang live-nya Kotomi, itu sangat luar biasa ya. Saya pun ikut beberapa kali, namun karena keterbatasan kondisi badan, kalau jam 12 malam itu udah benar-benar down banget, karena saya biasa jam 6 pagi sudah bangun, olahraga, dan kita udah persiapan aktivitas. Nah, Nah, teman-teman, jadi gitu ya. Kita semangat malam ini, kita belajar sama-sama. Nah, jadi kalau tadi judulnya sales dan strategi berbisnis dari rumah, ini kurang tapi nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang sebenarnya kita harus kuasai atau lakukan bisnis dari rumah? Nah, secara umum saya coba berikan gambaran ya. Kalau kita berbisnis, sebenarnya apa sih yang teman-teman cari? Boleh nggak saya dikasih komen di sini nih? nah, boleh. Teman-teman, kalau teman-teman berbisnis, apa sih yang dicari gitu? Boleh nggak diketik di sini? Saya mau sambil interaktif ya, jadi jangan cuma satu Betul. arah, tapi kalau bisa dua arah, teman-teman juga belajar nih. Betul, Ya. betul. Saya setuju tuh, Ko John. Jadi Nah, teman-teman ayo di sini jangan malu-malu ya. Kalau misalkan ini tolong kasih pertanyaan, komen supaya ya. kita semua bisa belajar bersama. Oh, Uang, Cicidut, Hmm, Uang. Halo, Suhujon, wah, ini juga mentor saya nih, mentor kehidupan ini. Hebat ini. eh, Pak John. Jadi, teman-teman kalau berbisnis, apa sih yang dicari? Profit. Bro Deki, hmm, profit. Masa depan, luar biasa. Laba dan networking. Bagus. Nah, hmm, jadi kita udah lihat ya, teman-teman di sini ada yang menjawab masa depan, profit, terus ada yang menjawab laba dan networking. Ya, terima kasih. Jadi, benar nih. Ya, yang pertama biasanya kan kita nyari pelanggan, teman-teman. Ya, ya, pelanggan. Nah, yang kedua, kita nyari omset. Kita nyari uang. hmm, Tadi ada yang nyeletuk uang ya. Nah, ya, jadi yang ketiga, terus kita nyari profit. Nah, kalau kita bicara pelanggan, itu kan turunannya adalah prospek dan konversi. Ya. betul.
Nah, kalau prospek itu apa? Prospek itu calon pelanggan. Ya, prospek adalah calon pelanggan. Nah, konversi itu apa? Konversi itu adalah kemampuan kita sebagai tenaga penjual atau teman-teman yang berusaha, yang berdagang, berjualan dari rumah, itu untuk mengkonversi prospek menjadi pelanggan. Nah, gitu ya. Nah, lalu kalau kita bicara omset, kaitannya adalah rata-rata penjualan. Teman-teman bisa jual berapa sih per customer? Iya kan? Berapa harganya? Iya kan? Misalkan satu barang sama 10 barang, berarti kan nilainya lebih besar 10 barang. Kemudian Betul. jumlah transaksi. Teman-teman bisa menarik pelanggan itu sampai belanja di teman-teman berapa kali dalam satu minggu atau dalam satu bulan. Nah, ini menarik. Nah, kemudian bicara profit, yaitu turunannya profit margin. Ya, artinya walaupun teman-teman jual banyak, apakah ada profit di sana? Nah, di feed saya hari ini saya bahas tentang jualannya banyak, tapi kok kasnya minim, uangnya minim gitu. Ya. Oke, ini banyak teman-teman, Bu Juliana, ada Debra, sahabat saya, Bro Dipta, ya, ada Pak siapa nih dari Malang nih, Pak Pram. Halo. Pak Pram. Oh ya, ada Pak Pram juga. Wow, ada dokter nih. Friend nih. Oke, sama-sama kita belajar ya malam ini teman-teman. Jadi tadi ya, saya ulang, kalau kita bicara sales dan strategi dari rumah, kita bicara bisnis, ya secara umum orang targetnya adalah omset. Yang satu ya, Betul. omset. Yang kedua adalah, tadi apa? Ada Yang omset. pertama pelanggan, kedua omset, ketiga profit. Ya, jadi itu 3 hal. Nah, tapi hari ini kalau saya akan jelaskan kepada teman-teman bukan ke arah jualan pada umumnya. Kenapa? Kalau kita bicara jumlah pelanggan itu udah biasa, teman-teman bisa dapatkan itu di literatur manapun ya, buku-buku akademis, teman-teman bisa dapat banyak hal. Ya kan? Teman-teman klik aja di internet sales dan strategi, langsung keluar tuh strateginya. Nah, tapi hari ini saya akan membahas lebih ke arah ya formulanya untuk kita maju. Tadi di sini ada Lisa ya, menjawab tabungan buat masa depan. Cecil Syarif. Ya, ini setuju nih. Jadi gini teman-teman, di feed saya juga, di Instagram saya sudah pernah saya jabarkan di Inspirasi Hari Minggu, bahwa formula sukses itu adalah be kali do sama dengan have. Nah, teman-teman, nanti bisa dilihat ya di feed saya, be kali do sama dengan have. Have, ya, sama dengan have. Ya. Nah, ini penting untuk teman-teman yang jualan dari rumah. Kenapa? Nah, B-nya itu apa? B-nya itu adalah tentang diri kita, tentang mindset kita. Kita jualan dari rumah, ya. Hal yang harus diperhatikan apa? Yang pertama, persiapannya. Kadang orang jualan dari rumah merasanya gini, bro. Ah, gue jualan di rumah, ya kan? Nanti aja bangunnya siang aja. Ya kan? Kan nggak perlu ke kantor, nggak perlu ke toko. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian kita berarti harus persiapan tuh. Kita bangun pagi, terserah mau bangun jam 6, jam 7, kita persiapan seperti orang mau beraktivitas walaupun di rumah. Kemudian kita ambil space di rumah, mungkin di meja makan, ya, di salah satu sudut rumah, itu kita set meja mini, siapkan lembar kerja, buku kerja Anda untuk mencatat dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, seringkali kalau kita nggak persiapan, bayangkan ya, kalaupun teman-teman bilang, saya jualan dari rumah, online aja via grup WhatsApp di komplek. Oke. Nah, ketika orang tanya, ya, halo sis, halo kak, halo bu, halo pak, halo mbak, ada nggak barang ini atau harganya berapa sih yang Anda post? Nah, pada saat kita orang itu bertanya, ketika kita menjawabnya itu 30 menit, itu kan akan cukup lama. Orang itu nunggunya, kalau dia nunggu, kalau enggak kan dia akan beli di tempat lain. Kira-kira gitu ya? Betul. Ya, jadi tadi ya, kita harus mempersiapkan diri
sewajarnya kita bekerja di kantor atau kita datang ke tempat jualan kita, walaupun kita jualan dari rumah, gitu ya. Oh ini ditambahin ya tadi ya udah ya. Udah Saya strategi ditambahin. dari rumah ya. Dan ini Ko John, ada pertanyaan tadi pas betul pertanyaannya agak menyambung nih dengan Pak Handrisu karena Oke. dia bertanya bagaimana supaya dia bisa menjalankan bisnis online di Tokopedia dan Bukalapak supaya dia punya strateginya bagus, omsetnya bisa naik. Oke. Gitu. Jadi gini. Menunggu yang tadi. Nah, Pak Bro Handri ya, Bro Handri. Kalau secara nanti gini ya, saya jelaskan dulu, nanti Bro Handri bisa lihat apakah penjelasan saya berhubungan atau relevan dengan ketika Anda Betul. melakukan posting, listing di platform marketplace. Ya. Marketplace, betul. Jadi tadi ya yang tentang be kali do sama dengan have. Nah, jadi be-nya itu adalah mindset kita nih. Kita harus punya mindset dalam arti ketika kita jualan di rumah, mulai dari rumah, usaha dari rumah, kita harus persiapan, maksudnya kita harus persiapan di jam kerja itu kita harus persiapan, bukannya terus kita leha-leha, santai-santai, kasar kata office look lah, singkat katanya gitu, office look. Kita harus mandi, beres-beres, kemudian kita harus punya set satu tempat kerja untuk kita kerja walaupun dari rumah. Ya, kemudian kita harus mempersiapkan kan, kalau dari rumah itu kan, apa sih bro, yang disiapkan orang bilang, jualan dari rumah, kita tinggal WhatsApp. Kadang-kadang hal kecil ya, contohnya apa? Pulsa. Kedua, kuota. Udah tahu, rumahnya sinyalnya susah. Lah kan kita bisa cari, ya kan kita bisa siapkan satu, namanya apa ya? Apa tuh? Wi-Fi. Modem yang sinyalnya kuat di daerah kita kan, contohnya itu loh. Ya, betul, jadi teman-teman dari sini yang pertama tentang B, saya bahas B-nya, orang jualan dari rumah, B-nya itu artinya tentang diri kita nih. Kita harus persiapan layaknya seperti kita mau ke toko, mau ke kantor. Kedua, kita harus mempersiapkan space kecil di rumah walaupun tidak ada, minimal meja makan. Ya kan, ketiga kita memperhatikan pulsa, kuota. Ya kan? Nah, jadi B-nya itu ya kira-kira ya. Nah, kalau do-nya itu adalah gini loh. Kalau biasa kita jualan offline, ya kita punya apa, Bro David? Kita punya sales kit. Terus kita punya kesempatan untuk hadir presentasi fisik. Kita jualan produk, katakan kita jualan ballpoint, kita hadir, kita tawarkan nih ballpoint saya, produk saya. Orang melihat, orang pegang, orang rasakan. Tapi ketika kita jualan online, kita akan jualan apa? Gambar. Gambar, betul. Nah, maka dari itu, do-nya apa? Kita harus kreatif. Ya, kita harus kreatif artinya apa? Ketika kita jualan gambar, sebisa mungkin gambar itu, kalau kita jualan contoh ya, kita jualan bahan itu kan harus kita tonjolkan teksturnya supaya orang bisa feel-nya sama seperti real gitu loh, bro. Nah, kemudian kita juga harus konsisten do-nya. Kita follow up existing customer atau customer yang pernah beli dari kita. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus mempersiapkan tim atau delivery sistemnya dengan baik. Ini delivery-nya kita mau aturnya gimana nih? By Tiki, JNE, ya kan? Terus kita harus siapkan tim juga untuk bantu packaging. Ya, kadang-kadang orang jualan dari rumah tuh menyepelekan, ntar gua kerjain sendiri aja, gua repackaging dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu menyita energi. Yang seperti saya sempat ngomong sama Bro David ya, ketika sudah banyak order masuk, kita kan harus pikirkan juga konsistensi sales, kegiatan sales atau marketing kita supaya orderannya tetap terjaga. Nah, produksinya juga, delivery-nya juga berjalan dengan baik. Benar nggak? Artinya kita harus siapkan tim gitu kan. Karena apa? Awal sih kita semua bisa kerjakan sendiri, alias kita CEO-nya, Chief Everything Officer. Tapi begitu kita sudah mulai masuk nih konsisten, pelanggan sudah mulai banyak, kita keteteran. Kita jangan bilang, wah udah cukup nih kita keteteran. Bayangkan setelah selesai delivery semua, kita kan kosong.
Nah, itu kan yang kita harus jaga konsistensi itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, be kali do sama dengan have. Paling gampang gini, Bro David. Be kali do sama dengan have. Kalau have-nya mau 100, kan kita harus punya 10 kali 10 supaya 100. B-nya 10, do-nya 10. Lalu kalau memang kita bisa juga kan 5, B-nya 5, do-nya 20. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah do-nya 20, kan capek kita. Alangkah baiknya kita upgrade diri kita juga tentang mindset kita supaya B-nya itu makin banyak. Contohnya apa? Kita bisa belajar tentang soft skill, ya. Contohnya belajar NLP untuk upgrade mindset kita. Kita latihan meditasi, fokus. Kita latihan hipnoterapi, fokus, ya. Nah, kalau do-nya kita juga bisa lakukan banyak hal. Misalkan kita ikut seminar-seminar yang sifatnya technical ya, untuk strategi-strategi sales, itu boleh. Ya, kita bernetworking itu boleh, kita phone call, ya kan, itu boleh. Nah, jadi di sana ya, teman-teman, malam ini saya nggak bahas tentang strategi sales yang pada umumnya di luaran, ya kan, saya juga tadi sudah saya jabarkan kan, bisnis secara umum adalah tentang pelanggan, satu, kedua omset, ketiga profit, ya. Kalau pelanggan itu tadi bicara prospek dan konversi. Prospek itu adalah apa? Prospek itu adalah calon pelanggan. Konversi itu adalah kemampuan kita untuk mengubah dari prospek menjadi pelanggan. Kemudian kalau kita bicara omset, ya kan, itu kita bicara jumlah transaksi. Ya, pelanggan itu dalam 1 minggu berapa kali sih belanja di kita, order di kita, ya. Terus rata-rata penjualan, sekali beli berapa banyak sih? Nah, itu kita bicara omset. Lalu kalau kita bicara profit, ya kita bicara profit margin. Ya, artinya banyak strategi-strategi lain. Kita walaupun jualan banyak, tapi kalau nggak profit, buat apa? Kita kan harus menghitung HPP dan lain sebagainya. Dan menentukan harga jual. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, teman-teman, mungkin ada pertanyaan nggak dari sini? Betul. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung tulis di comment box atau klik di simbol tanda tanya di sebelah kanan comment box juga boleh, bisa. Kita sapa juga sekalian ya. Oke, disapa dulu. Halo, nih ada Cilingling, ada juga nih di sini. Halo, apa kabar? Terus ada siapa lagi nih di sini nih? Ada Pak Willy Kiantoro, Pak Tristan Simon. Halo. Halo, apa kabar? Wah, ini banyak sekali nih teman-teman di sini yang saya juga baru kenalan nih, baru di sini. Wah, terima kasih tuh dibilang sama Pak Aryadi, keren banget rumusnya. Pak Kinfri juga. Iya, iya. Putri, ya. Gimana, Ko John tadi? Tadi ada yang bertanya kan, gimana strateginya supaya bisa jualan di marketplace dengan baik gitu ya. Ya. Tadi itu bro, B-nya kita, ya kita harus memperlakukan kita jualan dari rumah maupun jualan di kantor atau di toko, itu sama. Iya kan, kenapa? Kalau kita jualan di toko, kita nggak melayani orang secara langsung, artinya nggak merespon orang secara langsung. Kira-kira orang beli nggak? Iya. Iya kan? Kurang sama. Biasanya. Online itu salah satu strateginya, di samping ada strategi-strategi teknis lain, misalkan kita penamaan ya, pemberian namanya, kode-kodenya harus jelas di platform marketplace. Nah, bayangkan ketika prospek bertanya, halo Kak, halo Min, admin, ada nggak produk ini? Serinya berapa? Warnanya apa? Harganya berapa sih? Ada berapa macam? Kita jawabnya 2 hari. Ini kejadian. Iya. Iya kan? Betul. Gitu. Betul. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Cici Duts. Mau tanya kok, kira-kira laundry bisa nggak buka di dalam klaster perumahan? Ini, sorry, saya mau tanya dulu, mungkin boleh lebih diperjelas di dalam perumahannya, benar-benar di dalam rumah kita sendiri atau di dalam
komplek kan di klaster kan biasanya ada tuh di apa ada tempat komersilnya juga gitu. Ya. Jadi ini Mungkin nanyanya maksud dia gini, tidak kali ya. bisa gak buka? Mungkin lebih ke arah gini, Cicidut, kalau misalkan secara regulasinya ya, mungkin kan kalau kita di dalam perumahan kan nggak boleh untuk usaha. Tapi kalau Anda Betul. mau ya sistemnya rumahan boleh-boleh saja, atau di kompleks saya di West Europe di Green Lake juga ada kok. Nah, mungkin pertanyaannya gini, bisa gak menghasilkan gitu ya? Iya. Ya, sebenarnya gini, kalau bicara laundry ini ada pakarnya nih, Bro Jason nih harusnya menjawab nih, Betul. Bro Jason nih. Oke, sebenarnya bisa-bisa aja Cicidut. Nah, kita lihat laundry itu trennya cukup stabil dan cenderung naik kok, ya. Nah, cuma memang semua kemarin yang terkena dampak itu pasti ada dampak, walaupun memang orang bilang trennya naik. Di awal itu pasti orang pendiaman dulu. Dia lihat situasi, waduh, bagaimana nih? Kenapa nih? Apa yang terjadi gitu kan? Tapi bayangkan hari ini aja begitu suspeknya itu bertambah aja, orang masih terbiasa di mana-mana macet. Ya, orang sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi kan awal wajar orang shock, tapi setelah itu ya udah biasa. Ya. Nah, jadi tadi kalau ditanya bisa gak? Ya bisa-bisa aja. Jalankan aja yang tadi Cicidut. Be kali do sama dengan have. Ketika Anda berjualan dari rumah, apapun usaha Anda, ya tanamkan mindset bahwa kita harus office look. Artinya apa? Office look itu kan minimal kita mandi lah setelah bangun tidur. Ya, berpakaian seperti layaknya kita udah persiapan ketemu apa? Customer. Ya, walaupun di rumah. Kenapa? Bayangkan ketika saat itu customer bilang, Pak, boleh gak saya video call, saya mau lihat produknya. Anda belum mandi. Ntar ya, saya mandi dulu. Kan nggak seru gitu loh. Ya kan? Nggak seru banget kan, ntar saya mandi dulu ya. Kan nggak, ya customer kan nggak mau tahu Anda. Oh, Anda di rumah nih gitu kan. Kan customer nanya, Anda di mana? Ya kan? Iya, betul. Waduh, nah, ini ada pertanyaan yang lain? Silakan, Cicidut ya, jelas ya. Jadi B-nya Cicidut. Nah, kalau Anda misalkan di rumah, nggak apa-apa, Anda terima laundry, Anda siapkan tim packaging. Ya, Anda siapkan tuh, walaupun Anda, kalau laundry itu kan tahapannya di sini ada masternya nih, Pak Jason kan. Flow-nya adalah kita terima order, kita mendata, masuk ke produksi, cuci, kering, ya kan? Kita jemur atau tunggu sejenak, terus kita packaging, kita kita bungkus, kemudian kita delivery atau mereka pick up, kan begitu. Nah, proses itu kan harus gini loh. Prinsipnya usaha tuh sama seperti kita di toko, di rumah sama. Kita harus siapkan juga. Maksudnya tadi saya belum bahas ya, Bro ya. Kalau kita bicara usaha, kita bicara sebuah organisasi. Organisasi itu adalah kumpulan ya. Kalau menurut saya, kumpulan sejumlah orang ya. Jadi kumpulan sejumlah orang tuh yang kalau saya belajar di manajemen marketing, magister manajemen saya lupa kira-kira gini ya bahasanya. Organisasi itu perusahaan ya kalau nggak salah ya, atau manajemen ya. Kita bicara manajemen, artinya proses mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itu kan untuk mensejahterakan stakeholder atau pemangku jabatan, pemangku kepentingan. Stakeholder itu adalah pemegang saham, terus tim, karyawan, terus supplier, terus lingkungan sekeliling kantor atau pabrik, kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu intinya kalau kita berusaha, berbisnis, mungkin awal kita dari rumah kita kerjakan sendiri, tapi teman-teman harus tahu gambaran besar supaya ketika teman-teman tahu, walaupun teman-teman cuma mulai dulu dari diri sendiri, nggak apa-apa. Jadi teman-teman sudah bisa persiapan gitu loh ke depannya. Itu kira-kira. Betul, Pak. Pak John Alan tuh betul. Nah, kalau Cicidut, jadi gimana?
sudah kira-kira udah paham. Nah, di sini ada Coach Michael Pranajaya juga nih. Waduh, Pak Ayo, Mike. Halo Pak selamat Mike. malam Pak. Pak Mike bisa aja ini baru masuk dahsyat. Gimana nih? Perasaan belum Ini nonton. ini coach kita yang humble banget ini. Siap. Iya. Iya, iya. Pak Mike, ini saya ulang ya. Ini ada coach kita bersama ini, ada Pak Michael kan. Jadi Pak Mike, malam ini saya nggak bahas terlalu banyak, tapi saya bahas tentang be do have Pak Mike. Ya, kalau secara umum orang bicara bisnis kan bicara pelanggan, bicara omset, bicara profit. Ya. Nah, kalau kita malam ini bisnis dari rumah, ya udah kita bicara be kali do sama dengan have. B-nya itu ya tentang diri kita lah, ya. Do-nya itu tentang apa yang kita akan kerjakan. Di antaranya itu tadi, kita dituntut lebih kreatif. Kalau biasa kita offline, sekarang kita online, maka dari itu kalau biasa offline kita punya senjata tuh kalau perang tuh banyak, ya. Sales kit, sales toolkit, terus kemudian namanya presentasi ya. Kita bisa face to face, orang bisa feeling kita punya produk, kita punya fisik, ya kan, physically. Nah, kalau online itu kita hanya video dan foto. Maka dari itu kita dituntut lebih kreatif supaya foto kita ini hidup. Ya, yang tadi saya bilang, kalau kita jual bahan, jelaskan teksturnya yang terlihat. Nah, kalau kita jualan properti, kita shoot video, ya kan, ada audionya, makanya kan lebih menjual, kira-kira gitu. Nah, kalau Pak Mike ini pakarnya nih. Nah, kira-kira gitu. Jadi, kalau be kali do sama dengan have, nah kalau kita umpamakan 10, B-nya, do-nya 10 sama dengan have-nya 100. Nah, bisa juga 100 itu dihasilkan dari B-nya 5, do-nya 20, Pak. Kan gitu, Pak Mike. Bro David. Nah, otomatis kalau do-nya 20, kan kita capek banyak. Supaya kita imbang ya, B-nya kita ditingkatkan. Ya tadi, kita persiapan, ya walaupun di rumah, kita harus benar-benar preparation tampilannya seperti kita mau berangkat ke toko atau ke kantor. Kemudian kita harus punya space kerja yang pas, yang cukup. Kemudian kita harus siapkan kuota atau pulsa. Kan kira-kira gitu. Ya. Betul. Oke. Lanjut. Ini ada pertanyaan lanjut nih dari Pak Jonathan. Halo, Bro, Ko Jonathan juga nih dari Cikarang. Halo, nih. Nah, dia tanya nih, betul nih apa yang Ko Jonathan tanyakan, ini juga banyak terjadi terutama di kompleks saya nih, Ko Jon. Kemarin pas waktu PSBB terjadi pertama kali, kompleks saya tuh betul-betul yang paling ketat. Tukang sayur yang dulunya boleh masuk, nggak boleh masuk. Ojek online dulunya bisa nganter sampai rumah, nggak boleh masuk sampai rumah. Hanya beberapa saja yang boleh. Contoh misalkan jualan galonan air itu boleh masuk. Nah, tapi kalau misalkan ini di sini di pertanyaan dari Pak John Alan kan, bagaimana mensiasati nih di masa pandemi ini banyak bisnis dari rumah terkena dampak. Contoh ojek online kadang susah masuk. Terus siasatnya gimana Pak John? Bang itu. Bro Jonathan, ini Bro Jonathan juga salah satu nih member dari Vibrasi 001. Tadi saya ini Pak RT-nya. Pak RT-nya nih, aduh, selamat malam Pak RT. Saya sudah singgung tadi bahwa kalau menurut mentor saya, kok Tommy Wong, ya hari ini kondisi apapun yang kita jalankan, ya kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Ya, teman-teman ada yang terkena PHK, teman-teman ada yang usahanya tutup, ya kan? Ada yang terkena dampak, dililit utang dan lain sebagainya. Tapi bersyukurlah kita masih diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan masih sayang sama kita. Kira-kira gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau tadi Bro Jonathan sampaikan kalau Gojeknya, ojek online-nya tidak boleh masuk gimana? Tadi kan saya sudah bilang, sebenarnya kita jualan dari rumah, kita juga harus mengatur, ya, terstruktur. Antara lain persiapan tim member. Ya, seperti tadi saya sempat bahas dengan Bro David tadi siang sekilas, kalau kita bisnisnya udah banyak pelanggannya, kita harus rekrut tim.
Nah, ini salah satunya kita harus siapkan tim untuk packaging, ya, mempackage kita punya produk, atau kita ambillah, kita jadi distributor aja kan, kita harus merepackaging kan, kira-kira gitu kan, atau kita jadi dropshipper juga kan, kita perlu merepackaging kan. Nah, kita harus siapkan tim delivery. Kalau kita jualan di komplek kan nggak mungkin dong kita hire Gojek. Misalkan saya kalau Kotomi Eropa 1 ke Eropa 3 saya pakai Gojek, kan nggak turun sendiri. Iya, betul. Ada timnya yang bantu. Nah, itu Bro Jonathan, Pak RT nih, RT 001, ya. Jadi kita bisa siapkan tim untuk terima di depan komplek, gitu loh. Itu bukan persoalan yang signifikan menurut saya. Itu hal yang tantangan yang biasa ya. Setiap orang kan pasti punya tantangan tersendiri. Kebetulan di awal pandemi mungkin Gojek nggak boleh masuk, tapi sekarang harusnya udah boleh. Terima kasih, Bro Jonathan. Pertanyaan bagus nih. Nah, saya juga mungkin tambahin Pak Kojon. Saya mau tambahin Kojon. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi betul ya, kondisi yang itu saya alamin. Dulu saya kalau ngantar sepatu kan bukan ojek online, saya kurir online ya, datang depan rumah. Nah, tapi karena nggak bisa, akhirnya saya waktu itu saya tambahin satu, supaya kan saya terus terang aja, sepatu yang masuk ke tempat saya, sepatu harganya juga nggak murah kan sekarang ya. Nah, jadi akhirnya saya mensiasati supaya customer itu tetap bisa tadi kayak Kojon bilang, jadwalnya tertata rapi. Kita siapin juga untuk pasukan kurir. Kebetulan saya bukan pakai kurir sendiri, tapi pakai kurir online. Karena banyak kan customer saya di luar dari Cibubur dan di luar komplek, malah justru. Akhirnya saya dengan petugas keamanan saya, satpam itu kan salah satu juga, akhirnya dia menjadi salah satu tim yang tidak langsung. Nah, tim yang tidak langsung, dia kalau misalkan ada informasi, Pak, ada yang mau ambil nih Pak, dari Paxel, dari Gojek, dari Grab, mereka kontak langsung WA ke kita atau telepon. Dan terkadang satpam ya, saya mungkin inilah yang saya coba bangun juga, relationship-nya saya dengan mereka, hubungannya dengan mereka, sehingga kadang kalau saya nggak pas, kebetulan saya mungkin kelewat nih, telepon WA saya nggak pas nggak cek, mereka datang ke rumah, Pak, ada yang mengambil paket, sampai begitunya. Nah, mereka sebagai bagian dalam tim kita, istilahnya harusnya gitu ya Pak. Bro David, bicara relationship, ya. Ini franchise laundry dari mana ya? Pak Pram ya, franchise laundry ya? Wah, nggak tahu nih, baru lagi nih ternyata. Bro Jason ini. Bro David, bicara relationship, ya ini penting ya. Kadang-kadang kita hanya sebatas di surface, lapisan permukaan. Padahal kita harusnya deep structure, bukan surface structure. Harusnya deep structure. Nah, makanya itu penting kita bangun. Kadang-kadang kita katakan gini, tenang aja, satpam kompleks CS sama gue. Itu di atas sebenarnya. Iya. Kalau namanya CS, di lapisan udah paling bawah, deep structure ya. Artinya apa? Kita punya hubungan tuh bener-bener emosionalnya terbangun. Betul. Begitu ada paket punya siapa? Punya Pak David, dia langsung anterin. Gitu. Betul. Itu emang terjadi, Pak. Begitu kok. Oke. Nah, ini berarti dari Cicidut tuh sebenarnya permasalahannya tuh karena dia juga betul sih, Kojon, banyak sekali banyak sekali sekarang kan customer menurun ya. Jadi omset turun. Sewa ruko juga atau kios jadi berat. Akhirnya nih Cicidut terpaksa dia harus pindah ke rumah. Tapi dia mungkin bingung gimana caranya nih merubah dari yang offline ke online gitu misalnya. Ya tadi, gitu. Tadi Cicidut, B-nya itu mindset kita ya. Kita di rumah sama, kita persiapan diri kita, ya tadi, bangun pagi, mandi pagi, persiapan seperti kita mau ke toko atau ke ruko. Office look gitu loh. Jangan nanti orang mau nanyain produk kita, dia video call, ntar ya,
Bu, Pak, saya mandi dulu. Itu penting ya. Dan Iya, iya, kemudian iya. kenapa kita harus persiapan seperti di office? Bayangkan ya, kalau kita di rumah kan handphone kita taruh, kalau di office kan taruhnya dekat kita. Berarti kalau itu bunyi kan Betul. kita harus respon. Nah, Iya, fast respon itu loh, respon cepat itu yang nggak disadari untuk pemain-pemain yang dari rumah. Ingat loh, Apple itu sukses hari ini mulainya dari garasi, yang saya setuju. tahu. Betul. Ya, Ya, jadi teman-teman jangan menyepelekan diri teman-teman, mindset teman-teman, belief system kita harus bangun bahwa di rumah pun itu kita harus office look, kemudian prepare space untuk kerja. Mungkin hanya di meja kerja is okay. Gitu loh. Jangan teman-teman berpikir, wah, nih gimana nih, udah di rumah santai aja dah. Ya kan handphonenya ntar lagi dicas, casnya di atas, orangnya di depan rumah. Main sama temennya, main sama anak-anak, iya, kan kita nggak tahu. Nah, itu artinya betul, kita betul, belum siap. Nah, terus betul. kalau saya bilang, itu peluang, itu opportunity loh. Kita nggak usah sewa ruko lagi, tapi kita bangun Iya, sistem kerja. Nah, kita bisa save cost, efisien. Sebenarnya banyak kok bisnis-bisnis yang karena dia PSBB, dia tutup, dia kerja dari rumah, jualan dari rumah. Hari ini dia untuk seterusnya dia jualan dari rumah, dia bisa irit biaya sewa. Nah, itu loh, betul. ya. Seperti saya. Ya, Nah, ini ada pertanyaan dari Omega Kitchen. Eh, Gimana? Apa dia tanya gini? Kalau B plus do, sorry bukan ya. plus do ya, jadi B kali do Kali do. sama dengan have. Nah, Nah, itu ini jadi Omega Kitchen, saya ulang ya. Mungkin tadi ada yang kelewat. Jadi B-nya itu adalah persepsi diri kita, cara berpikir diri kita. Ketika kita bisnis mulai dari rumah, seperti judulnya ya, sales dan strategi dari rumah. Tadi saya ya, katakan saya nggak bahas tentang yang formal, karena bicara formal kan bisnis itu bicara pelanggan, bicara customer, bicara profit. Hari ini saya betul. bicara tentang be kali do sama dengan have. Ujung-ujung sama juga, hasilnya akan have-nya akan banyak kalau kita be-nya ditingkatkan. Contohnya apa? Kita tadi persiapan, yang pertama. Kedua, kita punya space kerja. Ketiga, mungkin kita punya pulsa atau kuota. Ini penting nih. Kadang-kadang teman-teman gampangin, dari rumah. Ya kan? Santai aja. Udah tahu sinyalnya jelek di situ. Ya belilah modem yang kuat sinyalnya. Kan ada operator itu kan nggak cuma satu. Kayak contohnya di Iya. rumah saya, mungkin yang Telkomsel kuat, ya beli aja modem yang Telkomsel, kan gitu gampang. Jadi jangan menyalahkan keadaan. Lalu do-nya, ya, do-nya itu apa? Kita kreatif tentunya. Kalau biasa kita offline kita punya senjata banyak, kita online hanya punya satu senjata virtual. Ya, kita harus kreatif membuat produk kita ini di foto itu cakep, teksturnya kelihatan, bentuknya jelas, ya kan, tampilannya kalau perlu divideokan seperti yang Pak Michael di sini Matrix Asia ajarkan ya. Pak Michael, selamat malam, masih ada Pak Michael? Ya, Masih, kan? masih. Nah, jadi di situ udah gitu kita harus konsisten follow up. Ya kan, Betul. dunia kita konsisten, jangan orang udah beli kita tinggalin. Kita harus follow up dan follow up. Hanya sekedar tanya kabar pun is okay. Seperti di YouTube saya tulis. Ya kan, kita harus lakukan hal kecil tapi dampaknya besar buat pelanggan. Ya. Jadi gitu ya. Nah, kalau 10 kali 10 sama dengan 100, tadi saya bilang ya, B-nya 10, do-nya 10 sama dengan 100. Tapi 100 itu bisa dihasilkan oleh 5 kali 20. Artinya B-nya cukup 5, do-nya 20. Nah, berarti kan do-nya dari 10 ke 20 kan cukup banyak. Artinya kita pun capek. Makanya ketika kita, supaya nggak terlalu capek, cara berpikir kita perbanyak. Tambahkan. Contohnya kita edukasi diri kita tentang soft skill. Kita ikut kelas NLP, ya kan? Kita ikut latihan-latihan ya penyemangat, motivasi seperti di grup Pak RT di sini ya, Bro Jonathan 001. Ini luar biasa. Maka tadi saya bilang, kalau cuman Gojeknya nggak boleh masuk, itu kita harus masih bersyukur. Ya kan, kalau saya pinjam istilah Kotomiwong, Tuhan masih sayang sama kita, masih berikan kita omset. Ada yang pesen, Gojek datang, cuman nggak nyampe ke rumah. Ya kan, tinggal aja kita jalin networking security-nya. Ya kan, Ya. Pak,
Setuju. Mohon izin kalau ada pesanan tolong dibantu ya Pak. Sapamnya antar ke dalam. Kita kasihlah Iya, dia iya. sekedar buat minum ya kan, atau Hmm. dikasihlah aqua 1 botol kan gitu kira-kira. Halo, selamat malam Coach Free. Waduh, ini ada suhu saya nih. Malam Coach Yono. Malam Pak Agus juga di sini. Iya, iya, Kasih. iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada Oke. pertanyaan lagi, Kojon. Iya. Dunia apa yang perlu ditambahkan atau ditingkatkan di masa seperti ini agar bisa kompeten untuk bisa meningkatkan omset, Pak John? Ini dari Bro Eriadi nih. Jadi gini, tadi ya, kalau bicara nggak terlepas sendiri ya, tetap berkaitan dengan B-nya. Tadi ya, apa yang perlu ditambahkan tadi kan sudah, kita harus kreatif. Kedua, kita harus konsisten ya. Ketiga, kita juga harus rekrut ya, entah itu tim untuk bantu kita packaging, tim bantu kita delivery. Anda bisa bayangkan ya, kalau orang pesan itu nyampainya cukup lama, padahal jaraknya dekat, itu kan satu kelebihan kita. Ketika contohnya di komplek kan kita nggak mungkin dong suruh Gojek anterin, cuma beda gang, iya kan? Terus kita nggak mungkin dong orang pesennya pagi kita anterinnya malam, karena kita sibuk packing. Padahal orang nggak tahu kita packing. Orang taunya, masih satu komplek, saya pesen minimal 30 menit maksimal udah sampai ke tempat saya, kan gitu. Ya kan? Jadi itu aja. Nah, lalu kaitannya do-nya perlu ditambahkan, itu kaitannya dengan B, yaitu belief system kita. Kita harus berpikir bahwa yang tadi kan pikiran positif, ketika orang merasa satu komplek, dia tentu nggak akan bisa terima ketika pesanannya sampainya lewat dari 5 jam atau 4 jam. Ya kan? Dengan berbagai alasan, oh saya lagi packing, oh saya lagi nganterin yang jauh. Iya kan? Nah, itu kan kita harus rekrut. Nah, tadi kalau ditanya do-nya apa ya? Kita rekrut tim. Ya kan? Untuk tim packaging, tim sebenarnya ada 3 tim kita penerima order ya, atau dalam hal ini kita merangkap. Packaging, terus delivery. Iya kan? Mungkin teman-teman bisa bilang, saya pakai Gojek. Ya itu, coba bayangkan kalau di komplek. Tadi kan ada yang nanya, kalau saya buka usaha di komplek bagaimana? Ya kalau pelanggannya teman-teman saudara, teman-teman komplek, lingkungan, tetangga, terus kita nganterinnya beda 2-3 gang, masa pakai Gojek? Gitu kan? Ya, ya sendiri gitu. lah. Nah, ya, jadi jelas ya teman-teman. Jelas. Terima kasih nih Bro Eriadi yang sudah memberikan pertanyaannya. Yang lainnya mau bertanya silakan nih. Apalagi ada yang Lisa ya. Lisa ya. Oke. Bentar, saya di saya soalnya agak ketutup nih. Oke. B, tentang diri kita, cara berpikir, persiapan, respon cepat. Do, harus kreatif, konsisten, mempersiapkan tim, delivery berjalan dengan baik. Benar, Lisa. Ini Lisa, betul. Pendengar setia ini. Penonton setia. Sukses ya. Iya. Semangat. Mungkin saya juga tambahin nih, Kojon, sama Cici Dudes. Kan karena Cici Dudes kan pasti kalau sama saya beda ya, kok ya. Pelanggan dia kan bisa bilang rutinitas setiap hari kan mencuci dulunya. Nah, punya nggak database alamatnya kemarin? Kalau bisa sih diteleponin ya. Meskipun pindah tempatnya, tapi kan kualitasnya servisnya nggak berbeda. Yang penting di situ. Makanya cek IG saya John_Alan21. Ini ada tim saya tadi. Kita harus mencatat. Kita harus mencatat ya. Tertib administrasi. Kita harus mencatat omset kita, jumlah pelanggan kita, biaya-biaya kita. Nah, jumlah pelanggan otomatis kan nama-nama pelanggan Anda ada di sana. Jadi kalau Anda pindah atau Anda tutup sementara, Anda bisa infokan. Mulai sekarang, mulai hari ini kami melayani dari alamat rumah. Nggak apa-apa, situasi sekarang hal yang wajar kok. Wajar. Gitu. Mungkin ditambahin juga kok John. Sekarang kan orang pada takut ya namanya COVID. Jadi tambahkan kalau kayak contoh kayak saya untuk cuci sepatu saya kasih namanya tambahan treatmentnya protokol COVID. Jadi datang kita pakai desinfektan atau apa mungkin kalau di laundry lakukan namanya seperti satu customer
satu satu tabung sendiri, jadi nggak Ya, dicampur atau apa gitu kan. ya, Pemberian oke, desinfektan, deterjen khusus atau apa. Nah, jadi akhirnya orang ya, nggak takut gitu, ya, meskipun di tempat oke. nggak komen. Ini Pak Eriadi yang nanya ya, apa yang perlu ditambahkan? Tadi udah ya, Pak Eriadi ya. Sudah ditambahkan. Udah, cuma nih gimana caranya ngilangin ya? Oh deh, akhirnya. Udah. Akhirnya Halo dipencet Bro baru Nurdin, halo. Oh iya Bung nih. Yoga. Oke, Angeliska, Angel Ah, Jessica ya. Oke. Silakan, mungkin masih ada dilanjut. 10 menit ya? Apa 5 menit? Tinggal 5 menit lagi sih. Tinggal 5 menit. Mungkin Silakan teman-teman. silakan teman-teman dia ya. Mungkin sekalian juga ya, saya saya sendiri saya juga belajar nih. Jadi kalau misalkan dibilang tadi kan kita untuk meningkatkan being-nya, kita harus mempersiapkan diri ya, Kojan ya. Ya, Kalau contohnya kalau saya ya betul kayak tadi waktunya saya kan kalau operasional tuh sebenarnya dari jam 10 sampai jam 5. ya, Overtime mungkin jam 6 lah biasanya. Nah, ya. itu saya sendiri pun terus terang harus memperbaiki kebiasaan saya. Dulu kalau saya semuanya CEO, ya kan? Chief Everything apa tadi Officer. Officer ya. Ya, Nah, itu kadang membuat saya juga kalau kerjain sepatu dari pagi bisa ketemu pagi lagi kalau ngerjain sepatu. Nah, itu memang harus hebat. sekarang saya orang lain lihatnya ini gila. Nah, saya nggak mau deh hal itu terus seperti itu. Ya, Makanya betul Ko John bilang, saya mulai berani merekrut orang dan saya mulai mendelegasikan apa yang saya ngerti ilmunya. Nah, ya, tambah betul, bingnya saya nambah nih. Saya belajar dari Coach John Alan, saya belajar dari Coach ya, Michael, saya belajar dari ya, Coach Priyono, ya, dan coach yang lainnya. Nah, itu akhirnya membuat saya juga kayak kemarin ada juga dari Bro Deki memberikan masukan juga gimana supaya kita menjadi juga seorang pengusaha juga sebagai seorang leadership yang baik oke. gitu. Nah, akhirnya saya juga mikir iya kalau saya masuk terus ilmunya saya masuk terus pegawai kita pun akan bisa dibilang wah merasa pimpinan kita ini nggak cuman gaji saya doang tapi saya juga mendapatkan sesuatu hal yang baru Ya, pimpinan kita. Nah, terus udah gitu dunia juga betul sih, Ko John. Saya nih ya, juga terus terang masih kurang konsisten. Kadang-kadang produksinya saya udah produksinya jalan, tapi lupa tuh marketingnya, lupa ya, jualannya, lupa follow up-nya. Nah, itu belum ya. seimbang terus terang kalau saya ngomong. Nah, makanya saya masih belajar tuh. Nah, ini ada masuk nih dari Pak Makin Kinfree. free. Untuk menjaga Pak, hubungan relasi biasanya gimana nih? Supaya biasanya kita harus rutin kontak berapa lama sekali oke. misalnya. Makin free. Kalau untuk rutin kontak, saya rasa kita nggak ada batasan waktu. Misalkan, kalau memang situasi sekarang, ya kan, kita lihat case by case. Contohnya, ya kan, kita umumnya sebulan sekali kita kontak atau pas hari ulang tahun, berarti kan setahun sekali kita beri ucapan. Ya, yang pasti setahun itu bisa 3 kali ucapan ulang tahun, selamat tahun baru, ya kan, terus selamat hari raya 3 kali udah pasti itu. Nah, selebihnya kan momen-momen khusus seperti COVID ini, halo Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Ya kan? Gimana kabarnya? Nah, itu kan udah 4 kali. Nah, bisa juga momen-momen lain. Ya, kita nggak tahu kan, begitu ada wabah di tempat-tempat tertentu, ada musibah, ternyata domisili orang-orang itu di sana, customer kita. Contoh Betul. dulu waktu di Banten sana, ada tsunami, kan kita boleh-boleh saja, oh iya, gimana kabarnya? Ya kan itu kan itu yang secara season ya, artinya periodik, artinya ada secara apa ya kita ngomongnya, kasus per kasus. Tapi kalau secara umum ya kita kan bebas aja ketika kita apalagi kita sedang promo kan. Oh Bapak Ibu, kita bulan ini ada promo loh khusus pembelian. Kan saya lihat nih Bapak Ibu beli catnya banyak sama saya. Kita lagi ada promo Ya, nih kan gitu.
Oke, Bisa Pak, aja. ini kita sudah remaining 20 detik. Oke. Jadi saya terima kasih juga pada Ko Oke. John Alan untuk malam hari ini dan semua teman-teman yang sudah hadir di Tanya Mentor. Kita akan Oke. bertemu lagi Makasih. di next Tanya Mentornya yang Oke. berikutnya. Jumat ini ada lagi dan setiap hari sih.